Assalamualaikum guys, selamat datang di channel Suro Bajol. Di video kali ini aku akan membagikan sebuah cerita horor tentang teror pulung gantung. Legenda itu menyergap siapa saja yang tidak siap. Sebuah legenda yang memangsa mereka yang terguncang jiwanya. Pulung gantung. Siapakah selanjutnya? Aku lahir dan dibesarkan di salah satu pelosok desa di Kabupaten Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Sebuah daerah yang mempunyai legenda tak mengenakan hati. Ini sebuah kisah nyata soal pulung gantung dan kehilangan pahit setelah ditinggal orang terdekat. Rumahku berada paling ujung kampung dan sedikit terpisah dari rumah warga lainnya. Lokasinya yang berada di dataran cukup tinggi membuat akses jalan menuju rumahku sulit dilewati kendaraan bermotor. Aku tinggal bersama ibuku yang bernama Lastri dan bapakku yang bernama Darko. Bapak tidak memiliki pekerjaan tetap. Jika banyak warga yang membangun rumah, kadang bapak menjadi seorang tukang bangunan. Namun jika hari-hari biasa, bapak biasanya mencari kayu bakar di ladang dan sesekali ikut pentas jatilan saat ada tanggapan di kampungku. Bapak dikenal sebagai orang yang sangat pendiam dan tidak pandai berbicara, baik di rumah maupun di luar. Dia jarang ngobrol. Hal ini yang kemudian tidak jarang membuatnya digarapi teman-teman sebayanya karena dianggap terlalu pasif. Hingga akhirnya pertengahan tahun 2016, tepatnya saat aku lulus SMP, tiba-tiba bapak mengajakku berbicara. Padahal selama ini dia benar-benar jarang berbicara denganku. Sambil makan malam, bapak menyampaikan sebuah pesan untukku dengan raut wajah yang sumringah. Pokoknya kamu harus meneruskan sekolah SMA, Le. Jangan seperti bapak ibumu. Jangankan ijazah SMA, SMP saja tidak lulus. Belajar yang semangat ya. Kamu harus jadi orang pintar, tutur bapak menasehati. Mendengar kalimat bapak, perasaanku waktu itu campur aduk. Aku tahu betul, saat itu kondisi ekonomi keluargaku sedang terpuruk. Kekeringan yang melanda hampir 1 tahun membuat para petani di kampungku gagal panen. Tak terkecuali orang tua. Tidak sedikit anak-anak di kampungku yang harus putus sekolah karena orang tuanya tidak sanggup membiayainya. Selesai makan malam, salah seorang tokoh masyarakat datang ke rumah. Tokoh itu datang ke rumah ingin memberi kabar bahwa rumah kami masuk ke dalam daftar rumah tak layak huni. Artinya kami akan mendapatkan bantuan renovasi rumah dari pemerintah. Setelah menyampaikan maksud dan tujuannya, tokoh masyarakat itu pun langsung pamit. Mendengar kabar tersebut terlihat jelas raut wajah bapak seketika berubah. Berbeda dengan ibuku yang terlihat senang. Justru bapak tampak bingung dan bimbang. Ada apa, Pak? Tidak apa-apa, Bu. Pak memintaku masuk ke dalam kamar. Rupanya percakapan kedua orang tuaku itu belum selesai. Tidak begitu jelas apa yang sedang mereka bicarakan. Tetapi aku sempat mendengar bahwa ayah ingin menjual sepetak ladang satu-satunya miliknya. Dan inilah awal mula tragedi itu. Tentang pulung gantung yang benar-benar menghantui. Singkat cerita, rencana menjual tanah ini akan digunakan bapak untuk menutup biaya kekurangan pembuatan rumah. Pasalnya pemerintah hanya memberikan anggaran sebesar 20 juta. Tentu saja uang tersebut tidak cukup untuk menutup semua biaya pembangunan rumah. Sehingga bapak berinisiatif untuk menjual tanah yang biasa digunakan untuk bercocok tanam. Namun keinginan bapak ditolak oleh ibu dengan alasan bahwa ladang itu satu-satunya warisan dari orang tua yang masih tersisa. Untuk itu ibu menyarankan sebaiknya bapak mencari pinjaman di bank dengan menggadaikan sertifikat tanah tersebut.
Setelah terjadi perdebatan kecil, akhirnya ayah mengiyakan saran ibu dan meminjam uang di bank sebesar 20 juta rupiah. Tidak hanya digunakan untuk menutup kekurangan biaya pembuatan rumah, uang tersebut juga dipakai untuk mendaftarkan aku sekolah. Namun ternyata uang pinjaman tersebut masih kurang. Sehingga bapak harus pontang-panting mencari pinjaman uang ke tetangga sekitar. Tepat 5 bulan setelah selesai membangun rumah, hampir setiap minggu bapakku didatangi oleh debt collector. Bapak tidak sanggup melunasi semua hutang-hutangnya yang habis dipakai untuk biaya sekolah dan renovasi rumah. Hingga akhirnya, ladang satu-satunya milik bapak harus disita oleh bank. Sejak tanahnya disita pihak bank, bapak selalu menyendiri dan tidak bersemangat. Hampir setiap hari dia habiskan waktunya untuk duduk melamun di depan rumah. Tidak mau bekerja, pandangannya kosong, jadi pemarah, dan kehilangan selera makan. Tidak hanya melamun, bapak sering tiba-tiba menangis, kemudian tertawa sendiri tanpa sebab yang jelas. Hingga suatu hari, sepulang sekolah, aku melihat bapak sedang menari di depan rumah, sambil membawa jaran kepang. Kejadian itu terjadi saat surup atau menjelang sholat maghrib. "Tolong ambilkan topeng barongan, Le. Sudah ditunggu Mbah Bayan." Tutur bapak tiba-tiba menyuruhku mengambilkan topeng di belakang rumah. Aku langsung mengambilkan topeng buto berwarna hitam berambut panjang, buatan bapak sendiri. Topeng itu dibuat sekitar 5 tahun lalu, dan biasa dipakai saat pentas catilan. Bapak menari seperti kesurupan. Dengan jaran kepang, dia terus menari sesekali sambil berbicara sendiri, seolah di sekelilingnya banyak penonton. Padahal di sekitar rumah itu tidak ada siapa-siapa. Hanya aku dan ibu yang berulang kali meminta agar bapak menghentikan tariannya. Kebiasaan menari tersebut terus dilakukannya hingga berbulan-bulan. Melihat perilaku bapak yang semakin janggal, sebenarnya ibu ingin sekali membawanya ke psikolog. Namun karena biaya ke psikolog mahal dan kondisi keuangan yang tidak memungkinkan, akhirnya ibu hanya bisa mendatangkan sesepuh desa, Mbah Darso, untuk melakukan semacam ritual. Terlihat Mbah Darso mengelilingi rumahku sambil menabur parem atau beras dengan campuran kunyit. Sesekali dia membunyikan ceten atau cambuk sapi yang dibawa dan merapalkan mantra-mantra berbahasa Jawa. "Yang sabar ya, Nduk," tutur Mbah Darso kepada ibu sesaat sebelum pamit. Mbah Darso seperti bisa melihat tragedi pulung gantung akan segera menghampiri. Petang itu aku menemani bapak yang sedang duduk melamun di depan rumah. Aku melihat jelas raut wajah bapak yang semakin pucat, cemas, dan menggigil. Berulang kali dia memandang langit dengan tatapannya yang tajam. Sudah berbulan-bulan sejak tanahnya disita oleh bank, bapak kehilangan selera makan dan susah tidur. Setiap kali diambilkan makanan oleh ibu, selalu dibuang. Hal ini yang kemudian membuat tubuhnya semakin kurus dan terdapat lipatan-lipatan hitam di bawah kelopak mata. "Mbah Bayan datang," ujar bapak tiba-tiba sambil memandang langit. Tak lama setelah bapak menyebut nama itu, aku melihat cahaya berwarna merah kebiruan berekor melintas di depan rumah. Bapak segera bangkit dari kursinya dan berdiri dengan resah di depan rumah. Bibirnya bergetar, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi tiba-tiba mulutnya terkunci. "Pulung, pulung, pulung gantung!" teriak salah seorang tetangga dekatku. Bapak tampak semakin kebingungan. Tubuhnya menggigil, keringat dingin menjalar membasahi tubuhnya. Dia menjambak rambutnya, sesekali memukul-mukul kepalanya sendiri. Sementara itu terdengar sayup-sayup suara ceten, lesung, dan kentongan yang dibunyikan oleh tetangga sekitar. Suasana kampung seketika berubah mencekam. Sebagian masyarakat percaya bola api pijar berekor
berwarna merah kebiruan itu adalah pulung gantung. Konon, jika cahaya itu jatuh ke salah satu pekarangan rumah warga, pemilik rumah akan bunuh diri dengan cara gantung diri. Awalnya aku sendiri tidak percaya dengan mitos pulung gantung. Bagiku, cahaya itu tidak lebih hanya sekedar fenomena alam biasa. Namun malam itu aku benar-benar melihat ada bola api melayang-layang di atas rumah yang baru pertama kali aku lihat. Ya Robi, Salim, Salim. Ya Robi, Salim, Salim. Masuk ke dalam rumah, Pak. Tutur ibu sambil memukul kentongan. Mbah Bayan, gerutu bapak yang tampak linglung. Tatapan bapak semakin kosong. Melihat bapak yang tampak linglung, ibu langsung menyeret tangan bapak, lalu diajak masuk ke rumah. Sesaat sebelum masuk ke rumah, aku melihat bola api jatuh tepat di pohon bambu di samping rumah. Saat bola api itu jatuh, cahayanya seolah pudar dan menerangi pohon bambu di sekitar rumah. Bapak dipaksa masuk ke rumah. Malam itu kami tidur bertiga di ruang tamu beralaskan tikar mendong. Tampak bapak tidur di sampingku dan memelukku erat sekali. Tubuhnya dingin dan nafasnya tidak beraturan. Malam semakin larut. Sudah tidak ada lagi suara kentongan berbunyi. Suasana tampak begitu sepi dan mencekam. Sesekali terdengar jelas suara burung emprit gantil yang mondar-mandir di atas rumah. Angin berhembus ke rumah cukup kencang, membuat malam itu menjadi semakin dingin. Aku yang dipeluk bapak benar-benar merasakan degup jantungnya berdetak cepat. Wajahnya tampak semakin pucat pasi. Keringat membasahi tubuhnya yang kurus. Sementara ibu masih terjaga dan terus memandang suaminya dengan tatapan nanar. Aku yang masih berada di pelukan bapak, sayup-sayup mendengar suara aneh. Aku berusaha untuk memejamkan mataku. Semakin aku berusaha untuk tidur, suara seperti kakek tua itu semakin terdengar dengan jelas. Bapak pun tampak mengigau, seolah dia tengah berbicara dengan seseorang. Mbah Bayan, gerutu bapak dengan mata melotot. Desember tahun 2016, bapakku meninggal dunia. Pria berusia 48 tahun itu ditemukan gantung diri di pohon jati di ladang miliknya. Peristiwa itu terjadi pada waktu siang hari, tepat keesokan hari setelah kami bertiga tidur beralas tikar mendong. Saat itu, aku sedang berada di sekolah. Pada jam yang sama, ibu tengah menghadiri pesta hajatan tetangga. Sepulang dari hajatan sekitar pukul 11, ibu mendapati bapak sudah tidak ada di rumah. Ibu mulai mencari dan menanyakan kepada tetangga. Namun tidak ada seorang pun yang melihat kemana bapak pergi. Dibantu tetangga sekitar, ibu terus mencari ke berbagai sudut kampung. Hingga akhirnya, ibu bertemu dengan seorang kakek tua yang tidak dia kenal di sebuah jalan menuju ladang. Kakek tua itu berdiri di tengah jalan membawa selendang berwarna hijau dan melihat ibu yang tampak gugup dan cemas. Ada apa? Tanya kakek tua itu. Suamiku pergi dari rumah, Mbah. Pergi pakai kaos putih dan celana panjang hitam. Si Mbah lihat? Tanya ibu sambil terbata-bata. Coba cari di sekitar sana, jawab kakek tua menunjuk ke sebuah ladang dan melanjutkan perjalanannya. Dengan tergesa-gesa, ibu pun mulai berjalan menuju ladang tersebut. Dari kejauhan, ibu melihat orang berkaos putih yang tengah berdiri di bawah pohon jati. Semakin mendekati orang itu, ibu semakin merasa takut dan cemas. Seakan tidak percaya, orang yang berkaos putih tersebut adalah suaminya sendiri. Setelah melihat dari jarak dekat, bapak tidak berdiri, tetapi kakinya menggantung dan lehernya terjerat seutas tali dadung kambing. Tak pelak, ibu langsung menjerit histeris dan pingsan. Warga sekitar langsung mendatangi lokasi. Aku yang sedang berada di sekolah
dijemput tetangga untuk pulang. Tampak banyak warga mendatangi lokasi untuk menyaksikan peristiwa ini. Tidak jarang di antara mereka yang mual dan muntah setelah melihat bapak yang meninggal dengan cara gantung diri. Setelah itu pihak kepolisian datang untuk menurunkan jenazah bapak dan pohon yang digunakan untuk gantung diri ditebang, lalu dibakar oleh warga. Otopsi pun dilakukan. Tidak ada tanda-tanda penganiayaan. Artinya bapak murni mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Setelah kejadian itu, aku dan ibu merasa terasing. Tidak ada tetangga yang menemani kami pada waktu malam hari. Bahkan, Yasin dan tahlil setelah 7 hari kematian bapak, hanya sedikit warga yang datang mendoakan. Aku sadar betul bahwa suasana hari itu begitu mencekam dan tidak ada warga yang berani keluar saat malam hari. Kasakusuk mengenai teror pulung gantung di kampungku mencuat. Bahkan tidak sedikit warga luar desa memberi kabar bahwa mereka sering melihat bola api melayang-layang di atas rumah saat petang hari dan menjelang waktu subuh. Setiap malam aku juga masih sering mendengar warga sekitar yang membunyikan kentongan dan lesung di rumahnya masing-masing. Suara kentongan, ceten, dan lesung tersebut merupakan ritual yang dipercaya sebagian masyarakat untuk mengusir pulung gantung. Menurut warga, membunyikan lesung, ceten, dan kentongan bukan berarti benar-benar bisa menghilangkan pulung gantung. Namun cara ini dilakukan agar pikiran seseorang tidak kosong. Konon, pulung gantung hanya akan jatuh atau menclok di pekarangan rumah warga yang pikirannya kosong. Selain itu, sebagian warga masih ada yang percaya bahwa setiap kali ada orang yang gantung diri, pelaku tersebut akan mencari teman atau mangsa. Bahkan berhembus kabar bahwa arwah bapak masih bergentayangan di kampung. Tentu saja kabar itu begitu menyakitkan bagiku dan ibu. Di balik kematian bapak, saat itu masih banyak misteri yang belum aku mengerti. Salah satunya adalah tentang Mbah Bayan. Menjelang kematiannya, hampir setiap hari bapak menyebut nama itu. Awalnya aku ragu bertanya kepada ibu tentang sosok Mbah Bayan yang sering-sering disebut-sebut bapak. Namun 40 hari setelah kepergian bapak, tepat sesudah acara Yasin dan tahlil, aku mencoba memberanikan diri untuk bertanya. Mbah Bayan itu siapa, Bu? Sudah, Le. Tidak usah diingat-ingat lagi soal Mbah Bayan. Sudah, percuma. Aku sedikit memaksa agar ibu mau bercerita. Berulang kali pula ibuku marah dan memintaku untuk tidak bertanya soal itu. Sebelum akhirnya dia mau menceritakan semuanya. Ibu juga butuh semacam pelepasan dengan bercerita. Mbah Bayan itu si mbahmu, bapaknya bapakmu. Dulu, si mbah orang paling kaya di kampung ini. Suatu hari dia kalah judi dan menjual semua tanahnya, kecuali ladang yang waktu itu disita pihak bank itu. Ya, cuma itu satu-satunya harta warisan dari Simbah yang dulu tidak dijual, tutur ibu sambil menahan tangis. Saat itu Mbah Bayan jatuh sakit, depresi karena penyakit yang dideritanya tak kunjung sembuh dan terlilit hutang. Mbah Bayan gantung diri di kandang kambing belakang rumahnya. Lanjut ibuku yang akhirnya tidak kuasa menahan tangis. Mendengar cerita itu, ibuku hanya bisa diam. Sebab selama ini aku hanya mendengar cerita bahwa simbahku meninggal akibat serangan jantung. Selain itu, ibuku juga memberitahu bahwa bapak memiliki trauma mendalam setelah kepergian Mbah Bayan, atau yang kini dikenal dengan nama PTSD. Hal ini terus membayangi legenda pulung gantung di kampungku. PTSD adalah gangguan mental setelah mengalami atau menyaksikan peristiwa yang bersifat traumatis atau tidak menyenangkan. Gangguan ini muncul ketika bapakku melihat peristiwa gantung diri Mbah Bayan. Sejak saat itu, bapak sering menyalahkan diri sendiri, sulit tidur, dan susah menjalin hubungan dengan orang lain, dan sering melakukan reka ulang peristiwa traumatis melalui permainan. Ketika dihadapkan pada suatu masalah berat,
seperti memiliki utang yang banyak. Ingatan masa lalunya tentang Mbah Bayan muncul kembali. Hal ini yang kemudian membuatnya mudah putus asa, depresi berat, mengalami gangguan skizofrenia yang menyebabkan dirinya berujung bunuh diri. Sekian dulu video kali ini, ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum.